harus didesain sedemikian rupa, sehingga kurikulum itu mampu memberikan sebuah sumbangsih terutama dalam pendidikan karakter. Kita bisa melihat ya di Indonesia seringkali ya budaya westernisasi, kebarat-baratan ya, terutama pada anak-anak sekolah di kita. Arabisasi ya, pola yang ingin menjadikan negara kita khilafah ya. Kemudian liberalisme, paham bebas, bahkan sekularisme sudah mulai masuk di tingkat lingkungan terutama MI. Sehingga disinilah kemudian menjadi sangat penting peran seorang guru terutama di MI dalam menangkal radikalisme. Salah satunya melalui religius building karakter, pendidikan karakter religius atau keagamaan. Ketika ada aksi terorisme, jangan serta-merta kita langsung menjustis, ya yang salah adalah orangnya. Jadi terorisme itu pasti sebuah fenomena atau paham ya yang memberikan sebuah sumbangsih terhadap sebuah perubahan secara frontal. Maka disinilah seorang guru ya mau tidak mau harus memberikan sebuah peran terutama dalam pendidikan karakter religius. Nah, salah satunya melalui habituasi ya pembiasaan keagamaan ya terhadap peserta didik agar para peserta didik bisa memberikan nilai-nilai ya mengaplikasikan nilai-nilai karakter yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama salah satu upaya yang digaungkan oleh Kementerian Agama ya. Kita sering mengenal dengan Islam wasatiyah atau Islam jalan tengah. Islam wasatiyah itu adalah Islam tidak ekstrim dan tidak lemah. Dan Islam wasatiyah ini banyak ditemui di Indonesia, terutama di kalangan kita di Nahdliyin ya. Islam wasatiyah ini juga diaplikasikan oleh para wali songo, para ulama dalam islamisasi. Sebut saja Sunan Kalijogo ketika berdakwah melalui wayangnya, beliau mengenalkan ya Fatruk, Petruk ya, kemudian Bagong dari bahasa Arab Bago, ada juga Togok dari Al-Quran, Tohud ya, yang semuanya tujuannya adalah melalui islamisasi. Nah, wawasan moderasi beragama ini sudah tertuang di dalam Kemenak, ya, terutama tahun 2019. Lanjut, Mas. Nah, radikalisme ini sangat menjadi isu yang menjadi tantangan bagi guru PAI di MI. Radikalisme itu berasal dari bahasa Latin, radik, ya, jadi akar, ya, secara etimologi atau istilah. Etimologi atau secara bahasa itu radik ya, mengakar. Sedangkan secara terminologi radikalisme merupakan paham politik kenegaraan yang menginginkan perombakan besar-besaran mencapai sebuah taraf yang signifikan. Jadi mereka itu tidak puas terhadap sebuah tata negara di sebuah bangsa, sehingga mereka mempunyai sebuah paham secara frontal, secara cepat, ya, yang menginginkan sebuah ketatanegaraan yang signifikan. Ini menurut Kemenak tahun 2014. Kemudian selain itu, seorang pakar ya, tata negara Joni tahun 2020 mengatakan bahwa radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat menuntut adanya perubahan. Jadi mereka tidak puas terhadap ketatanegaraan sistem ya yang ada di negara, terutama di negara kita, sehingga mereka menginginkan perubahan-perubahan secara cepat. Nah, di Indonesia sendiri, fenomena radikalisme semakin meningkat ditandai dengan adanya aksi kekerasan. Beberapa tahun 2000-an kita bisa melihat ada bom Bali, ya. Kemudian di akhir-akhir ini ada bom pengantin di berbagai hotel, ya, yang korbannya adalah para remaja, ya. Kemudian di akhir-akhir ini bahkan KKB ini membabi buta di Papua, ya, yang membunuh praktisi guru, ya, kemudian praktisi kesehatan, bahkan membakar lembaga pendidikan taraf SD, juga membakar puskesmas. Bahkan polisi
ya yang ada di Papua ditembak mati ketika melaksanakan kunjungan. Nah, sebenarnya paham-paham ini adalah sebuah paham yang meningkat ya, karena adanya ketidakpuasan terhadap sebuah sistem yang ada di bangsa. Lanjut, Mas. Nah, apa sih indikator atau tanda-tanda radikalisme agama itu? Yang pertama adalah superioritas. Jadi, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling benar ini. Sehingga mereka menganggap golongan lain itu adalah paling salah. Nah, inilah yang menjadikan orang-orang yang berpaham radikalisme itu mempunyai pemahaman agama yang rendah. Jadi mereka tidak memahami agama secara kafah ya, secara holistik dan komprehensif ya. Holistik itu utuh, komprehensif itu menyeluruh. Jadi ya orang-orang yang menggunakan agama sebagai pakaian seksinya, terutama untuk menarik hati para pengikutnya, mereka menggunakan segala cara ya. Karena pemahaman agama yang rendah ya, mereka memahami agama nyun sewu itu rata-rata dengan terjemah. Nah, mereka tidak mengikuti pendidikan di pesantren. Mereka belajar dengan sendiri, dengan logikanya, tanpa didampingi seorang guru. Sehingga terjadilah yang namanya revolusioner. Ya. Perubahan secara cepat yang signifikan. Nah, revolusioner ini karena tidak puasan terhadap sistem pendidikan, sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sehingga mereka mendoktrin ya, anak-anak remaja, anak-anak sekolah, anak-anak yang haus agama untuk dijadikan bom pengantin ya, dan sebagainya. Dari pola revolusioner atau perubahan secara cepat ini maka muncullah pola intoleran. Ya, jadi mereka tidak lagi menghargai yang namanya sebuah multikultural atau perbedaan sebuah agama. Mereka menganggap dirinya paling benar, mereka menganggap dirinya paling hebat, mereka menganggap dirinya paling suci, sehingga pola intoleran ini menjadi sebuah hal yang pasti. Mereka menganggap surga itu sebuah pragmatisme, jembatan ya, jihad dengan bom, jihad dengan membunuh perbedaan. Nah ya, sehingga apa yang mereka lakukan dianggap adalah misi suci untuk mencapai surga. Nah, untuk bilahimin dalim. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjutnya selain indikator radikalisme, disinilah kemudian tantangan bagi guru PAI di MI. Nah, kita bisa melihat apa sih moderasi beragama itu. Dalam Islam ada dikenal dengan wasatiyah al-islamiyah atau Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini ya dipandang sebagai sebuah perilaku tengah-tengah ya, adil ya, mereka tidak ekstrim juga tidak lemah. Nah, salah satu indikator Islam wasatiyah atau moderasi beragama menurut Quraisy Shihab ya, seorang mufasir ya yang masyhur di Indonesia, salah satunya adalah berpengetahuan. Jadi orang yang memahami agama secara menyeluruh dan utuh, paham yang tengah-tengah atau Islam wasatiyah itu berpengetahuan. Dia berpengetahuan baik secara keilmuan sejarah, secara ilmu tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, berbicara tentang fikih tetapi memahami usul fikih, berbicara tentang pendidikan tetapi juga belajar tentang tarbiyah dan sebagainya. Dia berpengetahuan ya, baik di sisi psikologi, di paradigma berpikir filosofi ya, filosofi Islam maupun filosofi dari barat, dia berpengetahuan sekali. Sehingga muncullah pola yang kedua berhati-hati. Nah, jadi orang yang bermoderasi beragama itu tahu ya bahwa temannya itu tidak muslim, maka tidak menyebut sebagai kafir secara langsung. Meskipun dia kafir, ada kafir dini, ada kafir harbi ya. Jadi dia sangat berhati-hati sekali, bertabayun, terutama dalam menerima sebuah informasi. Dia memfilter dulu informasi yang diterima, sehingga ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan tentang
segala sesuatu dia mampu mengendalikan emosi. Jadi berpengetahuan agama secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian yang kedua berhati-hati, tabayun. Yang ketiga mampu mengendalikan emosi. Orang yang paham beragama atau Islam moderasi beragama ya, atau Islam wasatiyah, dia mampu mengendalikan emosi, ya, dia mampu berdakwah ya secara edukatif, secara bil hikmah ya, seperti itu, sehingga polanya adalah persuasif, mengajak ya, bukan memukul tapi merangkul, memberi bukan menyakiti ya, berdakwah dengan tanpa memfitnah. Ini ciri atau indikator orang yang moderasi beragama menurut Quraisy Shihab. Lanjut Mas. Selanjutnya ya, selain Quraisy Shihab kita bisa melihat ya, indikator orang moderasi beragama bagi guru MI ini menjadi sangat penting. Saya mengutip dari Kementerian Agama tahun 2019. Yang pertama adalah value kemanusiaan atau humanisme ya. Paham memanusiakan manusia ini menjadi sangat penting ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariah. Ya, nah, ini menjadi sangat penting teman-teman ya. Bagi guru PAIMI ya, ketika melakukan prosesi pembelajaran ya, tidak harus secara tekstual dengan buku ajar yang ada. Karena apa? Ini sangat penting karena masa-masa pendidikan dasar itu adalah golden age, ya, masa-masa emas. Ya, mereka mau dibentuk seperti apa tergantung gurunya. Ya. Dalam teori psikologi ada yang namanya teori tabula rasa, ya, di mana anak itu seperti kertas atau lilin putih, mau dibentuk seperti apa. Nah, disinilah kemudian pendekatan model pembelajaran bagi guru PAIMI tidak hanya pendekatan kontekstual saja, tetapi pendekatan kontekstual dengan mengaitkan dengan fenomena yang ada dalam masyarakat. Misalnya ketika belajar tentang al-ikhlas tauhid, nah bagaimana seorang guru MI juga mengajarkan tentang bahwa hablum minallah atau tauhid itu juga berimplikasi, berdampak terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Makanya seorang guru PAI di MI itu sangat penting ya, dalam menanamkan pendidikan tauhid dengan pendidikan sosiologis, ya, pendekatan sosiologis. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah kesepakatan bersama atau konsensus. Kita tahu bahwa negara kita itu didirikan dengan sebuah perjuangan yang berdarah-darah. Salah satunya adalah Pancasila ya, yang dirumuskan oleh Panitia 9. Ya, di sini banyak sekali ya tokoh-tokoh termasuk dari kalangan NU ya. Mereka menyepakati sebuah konsensus ya, yaitu Pancasila dengan 5 sila itu. Nah, kesepakatan bersama ini kemudian diterima oleh orang yang berbeda agama. Makanya dulu ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti orang-orang Islam itu kalah ya. Kalah bukan berarti mengalah, bukan berarti kalah. Justru disitulah orang-orang Muslim, terutama ulama dalam merumuskan Pancasila, ini memberikan sebuah toleransi. Yang ketiga ya, setelah memunculkan sebuah kesempatan bersama, ya lahirlah yang namanya ketertiban umum. Ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia dengan 250 juta jiwa penduduk, dengan ribuan bahasa dan ratusan suku. Namun mempunyai semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi yang sangat dalam sekali. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu bahkan Presiden Amerika Barack Obama menyatakan bahwa Indonesia menjadi role model ya, atau menjadi contoh ya sebuah negara multikultural yang menghormati sebuah perbedaan. Nah, inilah kemudian memunculkan ketertiban umum. Nah, orang-orang yang melakukan aksi terorisme, radikalisme itu biasanya mereka tidak paham terhadap Pancasila, tidak paham tentang nilai humanisme atau hablum minannas, tidak paham bahwa nilai kemanusiaan dan konsensus ini melahirkan ketertiban umum. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu praktisi pendidikan, guru dan sebagainya yang kami hormati, setelah wawasan moderasi beragama bagi guru PAIMI, lanjut Mas.
itu juga muncul berbagai. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat ya, langsung saja karena waktunya terbatas ya. Saya mengambil sebuah KMA nomor 183 tahun 2019 tentang sebuah kurikulum yang dijadikan sebuah pedoman terutama dalam melaksanakan kurikulum PAI di madrasah. Nah, apa saja isinya? Lanjut, Mas. Nah, kita bisa melihat ya. Ini kurikulum PAI ya dan bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan para peserta didik memiliki kompetensi memahami prinsip agama Islam, baik secara akidah, syariah, dan perkembangan budaya Islam. Nah, jadi kurikulum PAI ini memang dijadikan sebuah pedoman ya, pedoman dasar bagaimana ya seorang murid itu paham terhadap prinsip ya tentang agama Islam, tentang akidah akhlak, juga syariat yang dijadikan sebuah regulasi di Indonesia, termasuk perkembangan budaya Islam ya yang ada di Indonesia ya. Jadi guru MI itu juga harus berwawasan luas. Dia harus belajar tentang sosiologi agama dan antropologi budaya. Nah, salah satu kelemahan memang ya bagi guru-guru di Indonesia ini salah satunya adalah berliterasi ya, menulis. Jadi orang masyarakat atau rata-rata guru baik PNS maupun non PNS itu disibukkan dengan kegiatan administrasi pembelajaran sehingga kurang sekali wawasan literasi menulis dan membacanya. Sehingga ketika mengajar mereka selalu tekstual, tidak menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis, fenomenologis ya, dan psikologis. Menjadi sangat penting ini. Sehingga pemahaman agama bagi para guru MI ini dapat terinternalisasi. Terinternalisasi itu apa? Tertanam oleh peserta didik ya. Sehingga apa? Pendidik dan peserta didik itu tercover dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Di sini menjadi sangat penting KMA ini karena memberikan sebuah kontribusi dan dorongan bagi pengembangan kekhasan madrasah, ya, terutama karakter, anti korupsi, dan pengembangan moderasi beragama di madrasah. Ya. Oke, lanjut. Sebenarnya inovasi-inovasi bagi guru PAIMI ya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang toleransi beragama itu banyak sekali. Bisa melalui poster-poster di sekolah. Ya. Jadi kerukunan antar umat beragama yang di cover, dimunculkan, ya, ditampilkan melalui poster-poster toleransi beragama. Itu bisa melalui mading. Jadi selama ini ya guru-guru agama ya yang ada di PAI ini, yang ada di MI ini hanya tekstual. Mereka mengajar dengan metode konvensional tanpa menampilkan ya tentang moderasi wawasan beragama bagi murid-murid. Maka perlulah inovasi terhadap ya terhadap kegiatan habituasi pembiasaan murid yang ada di sekolah masing-masing. Nah, tantangan internalnya PAI ini ya adalah belum tercapainya secara masif pendidikan khususnya beriman dan bertakwa yang maha esa dan berakhlak mulia. Jadi banyak anak-anak MI ini yang tidak bisa melafalkan niat sholat sampai salam. Nah, misalnya seperti itu. Karena kurangnya habituasi pembiasaan ya kurikulum yang ada di madrasah. Kemudian yang kedua, pembelajaran PAI secara umum bentar Mas, masih pada tataran pengetahuan, belum menjadikan agama sebagai jalan hidup. Nah, makanya perlulah ya yang namanya habituasi pembacaan Asmaul Husna, pembiasaan membaca ayat-ayat pendek, yang murotal di pagi hari, pembiasaan sholat duha bagi kelas 4 sampai kelas 6, ya, setelah itu sampai kelas 3 itu pembiasaan sholat subuh secara berjamaah itu secara praktek ya. Jadi menjadi sangat penting ya agar apa? Pola ekstrim tekstualis sekuler liberalis ini kemudian menjadi hilang. Lanjut Mas. Nah, tantangan internal ini kemudian dipengaruhi oleh masyarakat ya, terutama masyarakat kita di milenial yang tercampuri dengan paradigma westernisasi. Mereka lebih suka belajar di sosial media. Mereka belajar instan melalui YouTube dan sebagainya. Sehingga paradigma berpikir mereka lebih bersikap apatis ya, lebih khusyuk ya, lebih suka dengan yang namanya gadget dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sosial mereka.
Maka disinilah pengamalan agama tidak hanya sebatas simbol, ya, tetapi bagaimana para peserta didik itu juga cerdas secara sosial, ya, dengan membangun relasi dengan teman sejawat. Nah, ya, ini menjadi PR penting bagi para guru PAI untuk melahirkan generasi yang berbineka tunggal ika, berasas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lanjut, Mas. Nah, jadi kita coba telah. Kemudian selain tantangan internal, ada tantangan eksternal. Nah, berat memang menjadi seorang guru PAI di tingkat dasar itu, karena Pak Sigit pernah menjadi guru MI ya selama 3 tahun. Ya. Semakin menguatnya paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragama khas yang moderat di Indonesia, maka muncullah pola budaya ya, yang menggerus pola moderat ini. Sehingga pengembangan kurikulum bagi pembelajaran PAI adalah berbasis pembiasaan tadi ya, pembudayaan, habituasi dengan peradaban bangsa. Maka pentingnya bagi seorang guru PAI ini untuk melakukan ya, pengembangan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing melalui pola habituasi pembiasaan yang baik. Misalnya kalau di LP Ma'arif ya pembiasaan nadom ya, pembiasaan syiiran Jawa ya dan sebagainya. Itu sudah ada di Kabupaten Magelang di Kecamatan Windusari ya. Yang tujuannya untuk membangun mengkonstruksi attitude ya, attitude para siswa untuk mengenal value, nilai-nilai yang ada dalam pengembangan budaya, terutama pengembangan budaya Islam. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman. Nah, makanya tidak hanya ngajar pulang, tetapi guru PAI MI di LP Ma'arif diharapkan mampu menginovasi, ya, melakukan kreativitas, ya, kreativitas dan inovasi terhadap pembiasaan pembelajaran yang melahirkan generasi Islam yang moderat. Lanjut. Ya, selanjutnya isu yang terkait dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi, ya, sehingga melahirkan kebangkitan industri kreatif, ya, yang semakin terbukanya akses pendidikan secara global. Selama pandemi, ya, beberapa anak di usia MI maupun di SD itu rata-rata lebih menyukai game seperti FF, YouTube dan sebagainya daripada belajar. Maka ini menjadi sebuah tantangan ya bagi guru PAI yang ada di MI ini untuk memberikan sebuah value, ya, penanaman internalisasi nilai-nilai karakter religius. Nah, era disrupsi yang memiliki ciri ketidakpastian, kerumitan, fluktuasi, dan kemenduaan ya, berdampak terhadap kehidupan manusia. Maka disinilah madrasah harus menyiapkan para muridnya untuk memiliki kompetensi 4C ya. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, disinilah kemudian ya dari penyiapan para peserta ini melahirkan sebuah budaya literasi yang tinggi. Budaya literasi yang tinggi itu maksudnya apa? Budaya untuk minat membaca. Ya. Kalau di Indonesia itu anak kelas 4 SD lebih suka memainkan game. Di Jepang sudah berbeda. Mereka sudah membuat yang namanya game secara sederhana. Jadi kita itu penikmat ya, konsumsi. Nah, mereka adalah produsennya. Nah, ini sangat komparatif sekali, sangat berbeda jauh sekali bagi pendidikan yang ada di negeri kita ya. Dengan demikian kurikulum pembelajaran PAI di tingkat MI ini mengadaptasi pengembangan dunia modern yang berdaya saing tinggi. Maka muncullah yang namanya pola globalisasi ya. Berpikir global tetapi memiliki kearifan lokal. Ya, globalisasi. Nah, ini penting bagi guru MI ini ya, pemahaman globalisasi itu untuk mencintai ya yang namanya kearifan lokal namun mempunyai pemahaman ya wawasan global. Oke, lanjut. Mas. Nah, kita bisa melihat ya, saya membedah memang ini ada standar kompetensi atau SKL dari Madrasah Ibtidaiyah MI. Yang pertama dimensi sikap. Nah, secara umum ya yang namanya seorang ya lulusan dari MI ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa Tuhan pada Yang Maha Esa,
karakter jujur, peduli, tanggung jawab, ya, pembelajar sejati sepanjang hayat, ya, juga sehat jasmani rohani. Nah, miris sekali ketika banyak ya di Instagram ada anak SD pacaran ketika sepak bola. Nah, siapa yang salah ya di punya Facebook, terutama anak-anak kelas 6 itu punya medsos, mereka berkenalan, kemudian pacaran. Nah, ini kemudian menjadi PR dan tantangan yang sangat urgent bagi guru yang ada di PAIMI. Nah, sikap ini kemudian harus dibiasakan, difilter oleh guru PAI ya, agar anak-anak itu mempunyai sikap akhlakul karimah. Pak Sigit pernah menjadi seorang guru MI pada waktu itu mencoba untuk melakukan observasi terhadap pola pikir anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Pernah Pak Sigit sama tim ya guru PAI yang ada di MI Pak Sigit waktu itu memberikan gambar anak-anak itu 3 dimensi, di mana gambar itu berupa gambar ikan, namun ketika dilihat secara mendetail muncul gambar wanita yang tidak berpakaian ditutup ditutup auratnya. Nah, bagi anak-anak yang berpikir murni, dia melihatnya ikan. Nah, itu kelas 1, 2, 3. Namun bagi anak-anak yang melihat gambar 3 dimensi, ya, itu pernah melihat porno, wah, dia langsung secara spontan mengatakan, Pak Sigit itu saru. Nah, karena apa? Yang dihadapkan adalah gambar ikan secara detail itu adalah gambar wanita yang telanjang namun ditutupi oleh tangan dan kakinya itu. Nah, coba teman-teman itu melakukan kreatif seperti itu. Melalui deteksi dini ya, akan terlihat apakah anak-anak itu pola pikirnya tercampur dengan pola porno aksi, ya, pornografi dan sebagainya, atau memang mereka pemikiran secara rohaninya sehat. Nah, ini menjadi penting ya bagi para guru. Kemudian ketika diklasifikasikan ya para murid-murid ya ternyata yang melihat gambar ikan itu berupa gambar wanita seksi itu kemudian diwawancara satu persatu dijadikan kelas. Ternyata ada yang pernah menonton porno melalui CD dari orang tuanya. Ada yang menonton porno melalui kakak kelas di SMP atau MTS-nya. Nah, ini menjadi sangat penting kan ketika dideteksi dini. Ya, pola murni dari perkembangan perkembangan paradigma berpikir anak-anak secara psikologi. Kemudian yang kedua, pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan pengetahuan, teknologi, seni, budaya, mampu mengaitkan pengetahuan di atas alam konteks diri sendiri. Makanya seorang guru yang kreatif itu bisa yang namanya jiwa inquiry. Inquiry ini memberikan sebuah stimulus ya bahwa para peserta didik itu mencari pengetahuannya secara sendiri. Nah, ya, kenapa orang itu mencuri? Nah, coba kamu berpikir, kenapa alasan orang itu mencuri? Nah, jadi gunakan pendekatan filsafat. Mereka akan mencari ya. Kemudian mereka akan mencari pengetahuannya sendiri. Oh, ternyata mencuri disebabkan karena mereka tidak sholat. Mereka mencuri karena kebutuhan hidup. Mereka mencuri karena ingin sesuatu yang hedonis, ya, yang sifat mewah-mewahan. Jadi banyak sekali ketika seorang guru MI ini melakukan pendekatan-pendekatan pembelajaran melalui pendekatan yang kreatif tadi, filosofis, sosiologis, psikologis. Jadi ngajar itu menurut Pak Sigit tidak hanya memberi, tetapi mendidik. Mengajar itu beda dengan mendidik. Kalau mengajar itu hanya menyampaikan materi, ya, pinter atau bodoh terserah. Tapi kalau mendidik itu beda. Mendidik itu memberikan sebuah value, memberi nilai, menginternalisasi nilai, menanamkan sebuah nilai. Makanya yang namanya mengajar dan mendidik itu berbeda. Nah, gitu teman-teman. Disinilah kemudian yang ketiga adalah keterampilan, memiliki keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif. Ketika Pak Sigit dulu pernah menjadi guru MI, Pak Sigit pernah membuat sebuah kartu sholat. Nah, kartu sholat itu sebagai upaya menanamkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kartu sholat atau kartu sholat itu kemudian
ditandatangani oleh orang tuanya setiap hari. Nah, dan itu luar biasa teman-teman. Ya, mereka sangat takut ya, melalui habituasi sholat 5 waktu itu mereka dipantau oleh orang tuanya. Jadi penting bagi guru MI itu untuk menanamkan sebuah internalisasi value untuk hubullah, mencintai Allah melalui sholat 5 waktu itu penting. Kemudian juga melalui kartu ngaji. Nah, jadi dibuat kartu membaca Iqra Quran ditandatangani oleh orang tuanya itu jadi sangat penting. Ya, karena apa? Mereka akan mempunyai pola-pola yang namanya religius. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya ada sikap ya, keterampilan tadi pendekatan ilmiah, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah, kalau anak kelas 4, 5, 6 coba ya pendekatan secara sains. Pendekatan sains ini contohnya adalah, mohon maaf penjelasan sebentar Pak, waktunya kurang 10 menit. Oke, jadi pendekatan sains ini menjadi sangat penting ketika dikomparasikan dengan pendekatan Quran. Contoh ya bahwa alam semesta itu ketika pendekatan sains dengan teori Big Bang. Namun ketika dalam Al-Quran itu terjadi yang namanya penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Nah, karena Islam ilmiah menjadi match. Nah, itu penting kemudian bagi guru PAI ini untuk melakukan pendekatan sains, juga pendekatan secara agama atau pendekatan secara Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu ilmiah. Lanjut. Ya, tinggal 5 menit lagi. Mas. Nah, ada kompetensi nanti dibaca-baca ya. Materinya saya share ke chat nanti oleh operator ya. Jadi nanti dibaca-baca lanjut. Jadi lanjut lagi. Nah, saya nanti langsung 184 aja, PMA 184 lanjut. Nah, ini ya pedoman implementasi kurikulum PAI Madrasah 184 tahun 2019. Lanjut. Nah, kita bisa melihat struktur sebuah kurikulum MI ini. Ya, kelompok A ini merupakan kelompok mata pelajaran yang dibuat oleh pusat. Namun tidak serta-merta seorang guru mampu berkreativitas dalam mengajarnya. Kita bisa melihat ya yang namanya pendidikan agama Islam ya. Kelas 1 hanya 2 jam dalam sepekan. Quran, hadis, akidah alaq, fikih, sejarah. Ini sangat kurang sekali. Maka ya pembelajaran itu baiknya secara inovatif dan kreatif melalui penugasan ya, atau resitasi. Misalnya tentang pembelajaran SKI. Nah, pembelajaran SKI sampean bisa memberikan tugas terhadap anak-anaknya. Bagaimana tahlilan ini melahirkan sebuah toleransi. Bagaimana ya pendekatan rebana ini mampu menyatukan Islam. Nah, itu bisa. Nah, ya, jadi kita bisa melihat ya sebuah struktur kurikulum PAI di MI ini rata-rata hanya 2 jam per pekan, baik kelas 1 sampai kelas 6. Maka tugas guru mau tidak mau harus mengelaborasi, ya mengeksplorasi ya materi-materi yang tidak hanya berpacu atau berafiliasi pada pusat saja. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman ya. Ngajar itu beda dengan mendidik. Nah, jangan sampai ya para guru yang ada di LP Ma'arif ya mengajar berbasis tekstual saja, menggugurkan kewajiban saja melalui LKS, buku induk dan sebagainya. Tetapi ada inovasi. Oke, lanjut. Oke, ya lanjut. Oke, saya kira cukup ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri tentang pengembangan implementasi kurikulum ini. Saya harap ya guru PAI atau guru-guru MI di LP Ma'arif, terutama di jenjang MI ini, saya berharap dalam proses pengembangan kurikulum tidak hanya berafiliasi pada pusat, harus kreatif dan inovatif. Bagaimana para peserta didik itu lulus mempunyai pemahaman Islam wasatiyah atau Islam yang berbasis moderat. Mereka memahami perbedaan, menghormati multikultural dan sebagainya. Itu yang Pak Sigit sampaikan, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Selamat berinovasi dalam pengembangan kurikulum berwawasan moderasi beragama melalui habituasi, melalui sistem yang terstruktur, prota, promes, silabus,
bahkan habituasi yang ada di sekolah masing-masing, sehingga lahirlah ya generasi Islam moderasi beragama bagi lulusan MI. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Sigit Triutomo selaku narasumber pada hari ini. Jelas ya, kita sudah bisa memahami sendiri terkait dengan pemaparan dari beliau Bapak Sigit Triutomo terkait dengan masalah moderasi beragama ini. Tentunya selain materi yang cukup signifikan dan cukup kompleks, termasuk juga problematika di Indonesia sendiri ini juga cukup kompleks sekali ya. Jadi betapa pentingnya moderasi beragama bagi kesejahteraan umat beragama di negara Indonesia ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Sigit Triutomo atas pemaparan yang tadi telah disampaikan kepada kita, dan semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya akan dihandle oleh Mbak Novia Sari Melati. Monggo Mbak bisa langsung dihandle terkait dengan masalah webinar kali ini. Baik, terima kasih Mas Egi. Baik, pemateri kedua kita datang dari Koordinator Tim Penyusun Kurikulum KNU-an LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, Bapak Abdul Halim MPD. Beliau akan membedah tuntas kurikulum KNU-an dan Aswaja Anadiyah LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Kepada Bapak Abdul Halim MPD kami persilahkan. Halo? Ya, sudah Bisa masuk Pak? didengar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar, dalam hal ini mungkin diikuti oleh guru-guru MI. Yang saya hormati narasumber tadi yang awal, Pak siapa nggih? Ngapunten saya tadi hadirnya telat Pak gitu. Sigit, beliau. Pak Sigit nggih. Oke, terima kasih Pak. Ngapunten Pak nggih. Kepada rekan-rekan semua, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tidak ketinggalan pula rekan kami ya, Pak Ibda ini selaku yang mengundang saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa aktivitas, masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kurikulum KNU-an ini merupakan satu nafas, artinya menjadi sebuah ruh lembaga di pendidikan Ma'arif NU, terutama di sekolah-sekolah madrasah yang dikelola langsung oleh LP Ma'arif NU, baik tingkat dasar, MI, SD yang swasta mungkin, kemudian di SLTP, MTS, SMP, kemudian di tingkat SLTA, MA, SMK, kemudian MAK. Ya. Itu kurikulum yang masuk pada lembaga-lembaga Ma'arif NU. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama, sebenarnya pada prinsipnya masuknya atau adanya kurikulum KNU-an ini ya secara otomatis sudah menjadi moderat. Artinya tanpa ada moderasi agama pun kalau bicara kurikulum KNU-an itu sudah moderatkan seperti itu. Karena memang pada prinsipnya KNU-an ini merupakan bentuk perwujudan atau pengejawantahan
Islam-Islam yang wasatiyah atau Islam-Islam yang moderat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk share terkait dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Sedikit saya akan menyinggung karena ini adalah konteksnya kurikulum. Nah, kalau tadi sudah banyak dibahas tentang PAI, terutama di madrasah, yang mana PAI itu adalah sebuah implementasi dari KMA 183, 184. Nah, dan tentunya dengan seluk-beluknya Bapak Ibu sudah memahami, karena memang untuk tahun ajaran 2021-2022 ini yang berlaku adalah KMA 183, 184. Kenapa kemudian muncul perubahan itu pun atas review terkait dengan moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada bangunan kurikulum KNU-an ini sebagai upaya moderasi beragama. Jadi sekali lagi bahwa secara otomatis di lembaga Ma'arif NU di situ ya tentunya tidak ada yang namanya radikalisme. Ya. Kecuali kalau memang lembaga tersebut disusupi oleh mereka-mereka yang mencoba untuk menyisipi itu kan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bangunan kurikulum KNU-an ini kami sebelum menginjak pada analisa kurikulumnya, analisa kurikulum. Tapi saya akan sedikit membahas tentang bagaimana bangunan kurikulum KNU-an, bahwa bangunan kurikulum KNU-an ini terbangun atas 3 komponen. Yang pertama adalah fikroh, kemudian amaliyah dan harokah. Kenapa demikian? Karena memang perkembangan dinamisasi masyarakat tidak bisa dikatakan bahwa mereka punya pemahaman NU ketika hanya sebatas mengatakan saya NU. Buktinya apa? Saya biasa ziarah, saya biasa membaca tahlil, saya biasa manakiban dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, secara harokah atau pergerakannya itu justru kadang-kadang berseberangan dengan NU. Ini kan maka tidak bisa dikatakan bahwa orang atau anak tersebut atau orang tersebut menjadi NU kan seperti itu. Karena memang banyaklah, apalagi kita sangat terasa sekali melihat dinamisasi masyarakat, terutama era pasca dulu di Jakarta saat munculnya 212 itu kan, ini sangat terasa sekali. Banyak orang mengatakan NU, tapi pada sisi pergerakan mereka justru bertentangan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu, kurikulum KNU-an itu mencoba untuk mengintegrasikan dari komponen atau inti dari sebuah Jamiah Nahdlatul Ulama yang terdiri dari fikroh an-Nahdliyah, amaliyah an-Nahdliyah, harokah an-Nahdliyah. Sehingga harapannya alumni atau output dari pendidikan Ma'arif NU betul-betul memiliki pemahaman dan sikap ke-NU-an utuh, secara utuh. Ya. Secara fikroh, anak-anak kita atau peserta didik kita itu sejalan dengan fikroh Nahdliyah, amaliyahnya juga demikian, harokahnya juga demikian. Karena memang perkembangan, sekali lagi perkembangan sosial budaya, apalagi di sekolah umum, ya di sekolah umum yang basicnya adalah bukan dari NU itu sudah banyak disusupi oleh paham-paham minhum melalui organisasi intra, dan misalkan saja Rohis dan sebagainya itu kan di antara sarang-sarang untuk menyusupkan paham-paham radikal. Kita jangan mau kecolongan seperti itu. Mungkin anak didik kita itu tidak di sekolah di bukan sekolah yang bukan basic NU. Meskipun anak didik kita berbasis di sekolah NU, tapi tidak menutup kemungkinan paham-paham itu tersusupi oleh mereka, karena memang informasi saat ini kan sangat luas sekali tanpa ada batas. Misalkan sebagaimana tadi sudah banyak disebutkan, itu melalui media sosial. Mereka lebih enjoy dengan gadget, mereka lebih khusyuk dan dengan gadget, sehingga informasi-informasi yang sifatnya merusak pemahaman moderat peserta didik ini sangat mudah untuk mereka terima kan seperti itu. Nah ini menjadi sebuah tugas kita sebagai guru, agar anak didik kita itu jangan sampai terpapar dengan paham-paham yang demikian.
Oleh karena itu sekali lagi hadirnya kurikulum ke-NU-an itu dalam rangka untuk membentuk karakter, sikap, pola pikir Nahdien atau peserta didik ini agar memiliki menjadi NU yang betul-betul NU. Bukan hanya ngaku NU tapi di dalam beberapa hal itu justru bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, apa sih yang disebut dengan Fikrah Nahdiyah? Fikrah Nahdiyah ini adalah sebuah jalan, sebuah pola pikir yang memanggil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan ekstrim nakli atau skriptualis. Jadi berada pada tengah-tengah. Terlalu rasionalis, liberal juga tidak. Liberal juga nanti ada di situ ada mungkin komunis, ada kaum liberal dan sebagainya. Juga tidak skriptualis dalam arti tidak tekstualis seperti itu. Tidak tekstual seperti itu. Jadi berada pada tengah-tengah, ya, berada pada tengah-tengah. Ya. Lah pada keputusan Musyawarah Nasional Ulama tahun 2006 ini itu didefinisikan bahwa Fikrah Nahdiyah adalah sebagai kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama Khitoh Nahdiyah untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islahul ummah atau perbaikan umat. Disinilah letak titik poin daripada Fikrah Nahdiyah itu adalah jalan tengah dalam rangka untuk islahul ummah. Jadi karakter Fikrah Nahdiyah itu tidak merusak. Justru karakter Fikrah Nahdiyah ini adalah bagaimana pemikiran itu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi, sebagai jalan damai, sebagai jalan perbaikan ketika ada sebuah persoalan atau problem di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita bisa merasakanlah bagaimana pada saat kasus 212 itu kita bisa menganalisa bagaimana sikap NU ketika menangkap fenomena 212. Tentu sikap NU adalah mencari jalan tersendiri, yaitu jalan islahul ummah, tidak larut dalam sebuah arus yang ada, kan seperti itu. Nah, dengan demikian definisi tersebut bila dijabarkan secara luas memberikan penjelasan bahwa dasar-dasar paham keagamaan NU itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, dan menggunakan jalan pendekatan bermadzhab yang dipelopori oleh salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dibilang oke. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam definisi Fikrah Nahdiyah itu paling tidak terdapat 5 pola pikir yang harus diterapkan NU dalam menyelesaikan persoalan. Jadi hal yang demikian atau Fikrah Nahdiyah ini sebenarnya harus dipahami oleh guru-guru NU. Nah, harus dipahami oleh guru-guru NU agar betul-betul nantinya bisa menularkan moderasi beragama kepada peserta didik. Jadi tidak lagi anak kemudian peserta didik mudah terbawa arus oleh pemahaman-pemahaman yang ekstrim atau yang radikal, kan seperti itu. Ya. Lah, paling tidak pola pikir itu diantaranya mengandung unsur tawasutiyah atau pola pikir yang moderat. Nah, artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini senantiasa bersikap tawazun atau seimbang dan i'tidal moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Jadi Nahdlatul Ulama ini tidak tafrid atau ifrat atau tidak radikal sebagaimana tadi sudah banyak disinggung oleh pemateri sebelumnya, ya. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu ya kaum fundamentalis, kemudian ekstrim kiri adalah seperti liberal maupun ya komunis lah, seperti itu. Jadi tidak pada posisi itu. NU berada pada tengah-tengah. Kemudian fikrah tasamuhiyah. Di dalam Fikrah Nahdiyah itu terdapat fikrah tasamuhiyah atau pola pikir yang toleran. Artinya bahwa
Nahdlatul Ulama itu dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain, walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya ini berbeda. Nah, ini tentu sangat strategis sekali ketika kemudian kita mencoba untuk memoderasikan beragama anak-anak ini ya, coba kita tanamkan fikroh tasamuhiyah. Nah, sehingga nanti outputnya ketika peserta didik hidup tengah-tengah masyarakat, meskipun mereka bergaul dengan mereka yang berbeda agama, cara pikir dan sebagainya itu, mereka bisa menghormati, mereka bisa saling hidup berdampingan. Berikutnya adalah fikroh islahiyah atau pola pikir yang reformatif. Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik, sebagaimana saya sudah singgung ya. Kemudian berikutnya adalah fikroh tatawuriyah atau pola pikir yang dinamis. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini senantiasa melakukan kontekstualisasi dan merespon berbagai persoalan serta hal-hal yang terkait di yang terjadi di masyarakat. Nah, tentu di antara hal itu sudah banyak dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, misalnya dengan metode Basul Masailnya, kemudian yang mengangkat persoalan-persoalan yang sedang aktual dan sebagainya, kemudian dicarikan jalan solusi dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir, yaitu bahwa fikroh Nahdliyah ini adalah fikroh manhajiyah atau pola fikir yang metodologis. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu pada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Lantas apa sih manhaj Nahdlatul Ulama itu? Manhaj Nahdlatul Ulama itu adalah di sini tidak disebutkan ya. Manhaj Nahdlatul Ulama itu di dalam akidah itu menganut pada paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi, kemudian dalam bidang syariah atau fikih mengacu pada salah satu 4 mazhab atau 4 mazhab itu yang pada sisi sikap atau pada sisi perilaku atau tasawuf itu mengacu pada Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian berikutnya adalah amaliyah. Amaliyah Nahdlatul Ulama. Amaliyah Nahdlatul Ulama ini adalah amal perbuatan lahir, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah maupun akhlak, yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyin. Bisa jadi secara formal warga Nahdlatul Ulama ataupun bukan. Jadi amaliyah itu meliputi dalam bidang akidah, amaliyah dalam bidang apa namanya tauhid. Ya, kita berarti mengacunya pada amaliyah yang dirumuskan oleh Asy'ariyah, ya. Kemudian dalam bidang muamalah dan akhlak juga mengikuti pada Imam Al-Ghazali, Imam Junaid, dan pada bidang fikih itu mengikuti pada salah satu mazhab sebagaimana saya tadi sebutkan. Jadi secara praktis amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah NU didasarkan pada cara berteologinya menurut mazhab teologi Asy'ariyah. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidi dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mengamalkan tasawuf sesuai dengan cara tasawuf Imam Al-Junaid Al-Bahri dan Imam Ghazali. Nah, unsur yang ketiga adalah harokah. Harokah atau gerakan untuk mewujudkan perjuangan NU, yakni melestarikan paham Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, atau muamalah, dan pada bidang akhlak atau tasawuf. Nah, setelah fikroh, kita sudah mengikuti ulama-ulama NU, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian secara amaliyah kita juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dirumuskan oleh Jami'ah Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian tentu butuh sebuah gerakan atau wadah ya, agar ajaran-ajaran atau agar amaliyah maupun fikroh tadi tersampaikan dengan baik. Maka muncul sebuah gerakan. Gerakan ini pun tentu tidak bisa lepas dari
kedua hal di atas, yaitu fikroh an-nahdhiyah maupun amaliyahnya. Nah, yang mana pada fikroh itu juga terdapat unsur moderasi. Sebagai contoh lah dakwahnya NU itu kan dakwahnya ala Wali Songo kan seperti itu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dengan cara yang santun, dengan cara menghargai orang lain dan sebagaimana rumusan fikroh nahdiyah yang tadi kan. Jadi dalam pergerakan-pergerakan itu juga harus mempertimbangkan fikroh nahdiyah. Sebagai bukti di dalam Nahdlatul Ulama itu kan, meskipun waktu itu Nahdlatul Ulama belum lahir, misalkan munculnya adanya Komite Hijaz itu kan bentuk perwujudan harokahnya orang-orang yang saat itu meskipun belum mewujud menjadi NU, tetapi oleh ulama-ulama NU kan seperti itu. Nah, harokah ini wujud dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam bidang beragama kita tentu punya wadahnya tersendiri, artinya memiliki metode manhajnya tersendiri, bagaimana menyebarkan agama dengan baik, santun dan sebagainya. Kemudian dalam berbangsa dan bernegara juga demikian. Jangan sampai kemudian NU ini secara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bertabrakan. Karena kalau jika bertabrakan maka bukan lagi islahul ummah, tetapi justru merusaknya umat, rusaknya sebuah negara. Gerakan atau harokah NU adalah gerakan yang selaras dan satu koordinasi dengan keorganisasian NU. Ini yang menjadi tanggung jawab berat kita. Karena memang terkadang ketika kita mengajarkan kepada peserta didik tentang bagaimana harokah NU yang sejalan dengan koordinasi tingkat di atasnya, terkadang justru antara ulama kita, antara warga Nahdliyin juga sering sekali terjadi perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat hanya sebatas perbedaan pendapat tidak masalah, cuman menjadi perbedaan sikap. Misalkan munculnya sebuah gerakan, misalkan NU garis lurus dan sebagainya, ini kan menjadi sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membingungkan bagi peserta didik. Oleh karena itu menjadi sebuah tugas kita sebagai guru NU yang memiliki misi mengajarkan nilai-nilai keaswajan dan ke-NU-an ini menjadi penting ya untuk meluruskan pandangan-pandangan atau meluruskan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masalah seperti tadi. Maka tidak dibenarkan ada orang NU namun malah masuk dalam gerakan atau organisasi yang justru bertentangan dengan gerakan NU. Jadi itu bangunan kurikulum ke-NU-an. Jadi saya itu berimajinasi bahwa andaikan ketika bangunan ini betul-betul diterapkan di lembaga kita, di lembaga NU dengan baik, ya tentu dengan berbagai strategi dan metode ya, yang sesuai dengan dalam pembelajaran itu kan, maka output kita, lulusan kita itu akan sangat moderat. Ya, dan ini yang menjadi harapan kita, harapan semuanya lah kan seperti itu, sehingga terwujudlah negara atau masyarakat yang damai kan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk analisis kompetensi kurikulum ke-NU-an. Nah, karena memang arahnya nanti akan ke sana kan. Hal yang perlu Bapak Ibu pahami atau betul-betul disadari bahwa pendidikan, terutama pembelajaran kita di sekolah, itu paling tidak ada beberapa hal yang memang harus kita pahami secara utuh. Ya. Bahwa mengajar itu bukan sebagaimana hanya mengajar, tetapi ada acuan-acuan yang dijadikan sebagai pedoman ketika kita mengajar agar tujuan pendidikan kita itu tercapai. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak tadi itu ya, terkait dengan SKL. Karena memang SKL itu ranahnya di paling atas. Jadi
standar kelulusan ini yang menjadi sebuah apa ya, tujuan ya, akhirnya endingnya sebuah proses pembelajaran ini SKL. Nah, kemudian di dalam kurikulum 13 ini SKL ini kemudian dijabarkan dalam KI, kompetensi inti, dan KI itu pun meliputi kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, sikap ini adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Keempat KI ini kemudian sebagai acuan di dalam merumuskan kompetensi dasar. Nah, jadi kalau KI ini nanti sifatnya secara umum, artinya semua mapel itu ada, sama. Ya, semua mapel sama. Karena memang itu turunan dari SKL. Nah, kemudian KI ini turunannya adalah di kompetensi dasar yang mana sifatnya sudah sangat parsial. Masuk pada kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Nanti mungkin dari KAD juga akan dijabarkan lagi kepada indikator pencapaian. Indikator pencapaian kemudian akan dijabar lagi menjadi materi dan sebagainya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya bahas sampai pada kompetensi dasar. Karena memang yang akan dianalisa nanti adalah kompetensi dasar. Jadi peta konsepnya seperti ini. Nah, dari SKL turun menjadi KI, dari KI menjadi kompetensi dasar, dari kompetensi dasar nanti akan wujud materi, kemudian setelah materi muncul IPK. Kesalahan kita sebagai guru, nah, sering sekali kesalahan kita sebagai guru. Kita tidak pernah melihat atau memperhatikan ini. Ketika hendak mengajar, kita yang menjadi acuan adalah buku. Pasti kebanyakan bukan pasti, kebanyakan guru ketika hendak mengajar, bukunya mana? Ketika ada kesalahan buku, mereka kemudian protes. Nah, ada mungkin ketika cetakan buku itu tidak sesuai dengan pemahaman kita, kadang-kadang kita protes. Padahal dalam proses pembelajaran, buku itu tidak masuk di sini. Artinya bahwa buku itu sifatnya teknis, yang sifatnya opsional. Nah, kita tidak harus berpegang pada buku. Bisa jadi buku ini kita memakai sumber belajar bisa jadi bukan dari buku, tetapi mungkin bisa jadi dari internet, bisa jadi dari video, bisa jadi langsung turun ke masyarakat, bisa jadi dari alam dan sebagainya. Nah ini, ya, jadi kesalahan kita sebagai guru seringkali ketika hendak mengajar itu yang menjadikan acuan adalah buku. Padahal yang mesti kita lihat adalah sebenarnya saya mau ngajar itu SKL-nya apa, standar kelulusannya kayak apa. Setelah itu kemudian KI-nya apa. Nah, kalau SKL KI ini tentu bisa dipahami semua guru lah, sama lah. Yang sering juga luput adalah kompetensi dasar yang akan saya ajarkan itu apa sih? Ini yang jarang dijadikan pedoman oleh para guru ketika hendak mengajar. Padahal ini kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ya. Sehingga kadang-kadang guru itu lebih hafal materi bab, misalkan bab 1 ini, bab 2. Semester ini babnya ada berapa sih? Oh, semester ini babnya ada 4 misalkan. Semester genap nanti babnya ada 5 misalkan seperti itu. Mereka lebih hafal bab 1 judulnya apa? Bab 2 judulnya apa? Mereka lebih memahami atau lebih hafal tentang bab. Tetapi kadang-kadang justru tidak hafal tentang kompetensi dasar apa yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama bahwa kita selaku guru ketika hendak mengajar, lihatlah pertama adalah kompetensi dasar. Jangan sampai kita ngajar itu nantinya salah sasaran. Nah, salah sasaran. Karena apa? Ketika kita mencoba untuk melihat kompetensi dasar,
termasuk alokasi waktu itu pun nantinya bisa kita sesuaikan. Akan berbeda ketika kita hendak mengajar yang dilihat adalah buku. Padahal kita tahu bahwa buku sekarang itu tebel-tebel luar biasa, tebel-tebel. Bahkan saya selaku guru pun kadang-kadang males untuk membaca buku itu, kan? Apalagi peserta didik. Tapi cobalah kita lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ketika sudah kita, kemudian kita analisa. Kompetensi dasar A, kira-kira kemampuan anak itu sampai sejauh mana, terus apa yang akan dipahami, akan dikuasai. Nah, karena nanti kompetensi dasar itu juga bukan hanya ada pada sisi pengetahuan saja, tetapi kompetensi dasar itu di situ ada kompetensi spiritual, di situ ada kompetensi sosial, ada kompetensi pengetahuan, dan juga ada kompetensi keterampilan. Nah, ini maksudnya di situ ya. Oleh karena itu, kita selaku guru, sekali lagi bahwa ketika hendak mengajar, lihatlah KD. Kalau bisa, misalkan kita ngajar kelas 4 MI misalkan, hafalkan KD MI 4 itu. Ya, sehingga sumber buku itu kita tidak menjadi persoalan. Kita menjadi tidak sebuah, biasanya tuh guru tuh ngeluh, wah di tempat saya ketika hendak ngajar susahnya kenapa, bukunya tidak ada. Nah, ini kan kelemahan kita seperti itu. Meskipun itu bagian dari hal penting di dalam proses pembelajaran, tapi bukan satu-satunya. Ada jalan lain lah. Yang penting kita lihat dulu kompetensi dasarnya itu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi standar kelulusan sudah banyak disinggung ya, oleh Pak tadi. Kemudian ini yang tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan pula. Ya. Sedikit menekankan, kemudian ini kita masuk pada kompetensi inti. Ya. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki seorang peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Sebagaimana materi sudah jelaskan. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas. Nah, oleh karena itu, setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Jadi kompetensi inti itu sifatnya berlaku untuk semua mapel yang ada di satuan pendidikan tersebut. Karena memang itu sebagai acuan SKL. Ini contoh. Yang menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya itu KI 1. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak tadi ya. Sekarang kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, kemudian kompetensi dasar adalah konten. Nah, konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Saya ambil contoh. Kadang-kadang kita mengajar itu yang dikembangkan hanya pengetahuannya, tapi di sisi yang lain itu kita kurang mengembangkan. Satu contoh, ketika kita mengajarkan tentang sholat, maka di dalam kompetensi dasar tentang sholat, di situ ada unsur pengetahuan. Ini harus kita kembangkan. Di samping pengetahuan, di situ ada unsur spiritual. Ya. Bagaimana ketika anak ini setelah memahami tentang sholat, nah, tentu harus muncul sikap. Nah, sikap bukan seperti itu. Ketika anak sudah memahami tentang sholat, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Anak sudah menguasai dasar pengetahuan tentang sholat. Kemudian anak sudah menguasai bagaimana sholat. Ini masuk pada ranah keterampilan. Nah, jadi sudah memahami sholat, sudah bisa sholat. Nah, yang terakhir, ini masuk pada ranah sikap. Nah, ketika anak sudah bisa sholat, sikapnya bagaimana? Nah, ini yang harus kita kembangkan. Ini seperti itu. Nah, maka kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari satu mata pelajaran. Nah, di situ di dalam kompetensi dasar muncul adanya sebuah kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar
Ini ditentukan berdasarkan karakteristik tersebut dan mengacu pada kompetensi inti. Ini Bapak Ibu. Yang menjadi acuan, KI1 itu menghayati dan menghargai menghayati, ini ranah afektif. Kemudian di sini menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, ini yang akan dikembangkan, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian KI3 memahami pengetahuan, nah ini. Kemudian mencoba mengolah, menyaji, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di taksonomi Bloom, ya, bisa melihat di situ. Itu kompetensi dasar. Jadi pada prinsipnya bahwa kompetensi dasar itu satu materi meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tidak bisa dilepas, artinya satu sama lain saling mengkait. Ya, jadi bukan hanya kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya saja, tetapi sikap pun harus diperhatikan betul. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, kompetensi dasar mapel KN1 ini saya ambil di kelas 4 tapi yang sekarang ya di bab KD2 yang KD2. KD yang kedua bukan KD2 tapi KD yang kedua. Ya. Kita lihat dulu KI3-nya yaitu memahami sejarah singkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berarti kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak. Yang pertama secara pengetahuan, anak dituntut untuk bisa memahami secara singkat, paham. Indikasinya paham itu apa? Bisa menjelaskan. Nah, bisa menjelaskan pengertian, sejarah dan sebagainya. Itu indikasi atau indikator yang kemudian nanti bisa diturunkan pada indikator pencapaian. Nah, ketika anak sudah bisa memahami, kemudian masuk pada KI4, ini anak bisa menceritakan sejarah singkat Jam'iyah. Cerita itu kan bentuk keterampilan. Entah itu menceritakan secara tertulis, entah itu menceritakan secara lisan. Nah, tergantung Bapak Ibu nanti di dalam menginstruksikan kepada peserta didik itu mau secara tulis atau secara lisan. Karena biar bisa dinilai, nantinya biar bisa dinilai. Nah, kemudian setelah mereka, kemudian di KI1-nya itu menghayati secara singkat, atau mungkin bisa nanti diturunkan lagi menjadi menghargai, nah, menghayati secara singkat. Nah, kemudian di sosialnya, aspek sosialnya, di KI2 ini menunjukkan sikap percaya diri dan cinta terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, kemudian sikapnya dapat dalam satu konten, yaitu tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sejarah Jam'iyah, secara singkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kan seperti itu. Nah, maka antara sikap pengetahuan, sikap keterampilan, antara pengetahuan, keterampilan dan sikap itu harus saling ada korelasi. Nah, harus ada korelasi. Ada korelasi dan memang tidak bisa dilepas menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu, ini taksonomi Bloom. Ya, Bapak Ibu nanti bisa download lah. Nah, kemudian bagaimana di dalam implementasi kurikulum KN1? Nah, kita mengacu dulu pada apa yang telah dirumuskan oleh Mendikbud ya, terkait dengan kurikulum kurikulum 2013 ini, bahwa sebenarnya ketika kita melihat pada kemampuan yang harus dikembangkan, ini tentu antara anak tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas yang perlu dikembangkan adalah berbeda. Ya. Kalau di tingkat dasar itu lebih pada attitude, ya. Kemudian pada ranah SMP atau sekolah menengah itu pada skill, dan pada SMA atau aliyah itu lebih pada pengetahuan atau pemahaman, ya. Atau analisa lah, sampai analisa. Oleh karena itu, di dalam rumusan kurikulum KN1, terutama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama di LPM NU Jawa Tengah, maka hal yang perlu dikembangkan di masing-masing jenjang, di tingkat SD, MI,
itu lebih ditekankan atau lebih diorientasikan pada amaliyah, pembiasaan, dan simbolisasi. Ya. Amaliyah Nahdlatul Ulama untuk dibiasakan diajarkan kepada anak-anak. Ya. Entah itu istighosah dan sebagainya. Pembiasaan juga demikian. Jadi arahnya lebih ke attitude, ya, lebih pembentukan karakter, pembentukan ya pembentukan karakter lah, ya. Melalui amaliyah, pembiasaan, simbolisasi. Ya. Misalkan anak di setiap semester diajak ziarah, kemudian di setiap hari Jumat diajak untuk istighosah, tahlil, ya. Kemudian di lingkungan NU juga untuk disetting agar memiliki kultur NU, ya, di sudut-sudut ruang kelas mungkin di situ ditempel gambar-gambar para pendiri NU. Sebab apa? Terkadang kita itu lebih memperhatikan yang kelihatannya populer. Kita bicara tentang hiasan dinding sajalah, tentang hiasan dinding yang dipasang di dinding kelas. Kita lebih bangga memasang para pahlawan nasional, entah itu nasional lah. Tapi kita juga jarang menempelkan para pahlawan NU, para ulama-ulama NU. Padahal di situ, ya, sangat efektif sekali untuk menanamkan kecintaan anak-anak atau peserta didik terhadap para ulama-ulama NU. Nah, oleh karena itu setting karakter lingkungan menjadi lingkungan NU kan seperti itu. Nah, agar mereka secara tidak sadar itu masuk pada alam bawah sadar, mereka sudah terdoktrin kan seperti itu. Ya. Pembiasaan juga demikian, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak tadi tentang bagaimana peran pembiasaan sudah luar biasa. Ya. Anak pagi-pagi disuruh untuk baca Asmaul Husna, untuk sholat duha dan sebagainya itu sangat penting. Cuman tidak bisa kita tinggalkan. Cuman di NU sendiri, misalnya aqaid seket ini juga kadang-kadang terlupakan. Nah, terlupakan. Di mana-mana kita gemborkan Asmaul Husna. Betul, Asmaul Husna bagus. Tapi wujud kita mbako aqaid seket yang dulu ketika kita di kampung itu banyak mendengar puji-pujian tentang wujud kita mbako, mungkin bagi teman-teman atau bagi peserta didik yang ada di kampung itu masih biasa mendengarkan puji-pujian itu. Ya, masih banyak mendengar puji-pujian itu. Tetapi ketika sekolah itu di sekolah-sekolah di perkotaan, puji-pujian itu sudah jarang dilantunkan. Sementara di sekolah, anak lebih banyak Asmaul Husna. Nah, padahal wujud kita mbako itu adalah konsep akidahnya Asy'ariyah, konsep akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini yang perlu kita kembangkan ya. Paling tidak ketika di sekolah atau madrasah Bapak Ibu sudah ada Asmaul Husna, coba ditambah dengan puji-pujian wujud Qidam Baqoh sebagai wujud penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di tingkat MTS atau SMP sudah mulai dikenalkan dengan dasar hukum. Jadi dalam struktur kurikulum KNU-an itu di tingkat SMP MTS sudah mulai muncul dikenalkan dasar-dasar hukum ya. Misalkan ketika bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah berarti di situ dasar hukumnya apa, dalilnya mana, dalilnya mana, dan sebagainya. Di samping kita juga tidak bisa meninggalkan pembiasaan. Pembiasaan itu penting ya. Dan di tingkat MA atau SMA di situ muncul sudah karena memang ranahnya anak SMA itu sudah waktunya diajak berpikir kritis, berpikir sistematis dan sebagainya, maka orientasinya sudah berpikir filosofis, berpikir kritis dan sebagainya. Pembiasaan pun tidak bisa dilepaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah bentar. Bentar Bapak Ibu, kok saya lupa ini keluar dari share itu gimana ya?
Nah, ini Bapak Ibu. Stop share. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya adalah coba kita lihat nanti yang mungkin ini sebagai bahan analisa panjenengan. Ini kurikulum yang lama. Saya tidak menunjukkan kurikulum yang baru, tetapi saya hanya menunjukkan kurikulum yang lama agar nanti dijadikan sebagai bahan analisa. Sehingga, nah, coba Bapak Ibu ini kurikulum kelas 4 semester ganjil. Nah, kurikulum kelas 4 semester ganjil. Di sini memang ada sebuah keganjilan-keganjilan. Semester ganjil ada keganjilan-keganjilan. Sebenarnya ini kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kemudian ini adalah kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Nah, sebenarnya kan itu. Lah, di dalam menganalisa, kita lihat dulu kompetensi 3. Karena memang ini yang akan menjadi acuan di dalam materi pembelajaran. Nah, di sini di 3.1 mengenal NO dan lambang NO. Ya, mengenal NO dan lambang NO. Berarti pada tahap ini peserta didik itu kompetensinya hanya sampai pada mengenal NO dan lambang NO. Itu ranah pengetahuannya. Nah, untuk 4.1, nah ini kan ada sebuah kejanggalan. Ada sebuah kejanggalan. Nah, mestinya ini bukan mengenal jam'iyah, karena mengenal itu ranahnya pada kompetensi pengetahuan atau KI 3. Nah, tapi di sini tertulis ini mengenal jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kemudian kemarin menjadi bahan pertimbangan kami bahwa kurikulum KNU-an harus diubah, harus direvisi agar sesuai dengan kompetensi yang digandaki sebagaimana tertuang dalam KMA 183-184 maupun yang tertuang di dalam Kemendikbud, kan seperti itu. Nah, jadi nanti tugas mungkin akan diarahkan oleh Pak Ibda atau siapa itu untuk menganalisa kurikulum ini, nah, kurikulum KNU-an yang lama agar sesuai dengan bangunan kurikulum sebagaimana tadi saya sudah banyak bicarakan dan yang sesuai dengan KMA 183 dan maupun KMA 184. Ya. Jadi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini nanti dijadikan sebagai kemudian di KI satunya atau di sikap spiritual menerima ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, mungkin ini bisa masuk. Ya. Kemudian memiliki perilaku peduli dan percaya diri sebagai warga NU. Oke, bisa masuk. Jadi letak kesalahan kurikulum ini ada pada ini, ada pada KI 4. Nah, karena mengenal atau bisa dikatakan mengetahui, nah, ini ranahnya pada aspek pengetahuan, bukan pada keterampilan. Nah, jadi itu nanti akan dikaji, dianalisa oleh Bapak Ibu, agar kurikulum ini nanti arahnya betul-betul menjadi sebuah kurikulum yang sesuai dengan bangunan kurikulum tadi yang meliputi harokah, amaliyah, dan fikra nahdiyah, kan seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar, atau mungkin nanti kalau ada memang sesi tanya jawab, ya silakan. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak ya menjadi PR dan nanti menjadi bahan diskusi pada sesi berikutnya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Abdul Halim MPD yang telah memaparkan kurikulum KN1 dan Aswaja Nahdliyah LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Saya menyimpulkan bahwa dewasa ini banyak sekali paham-paham baru yang mulai disisipkan di sekolah-sekolah dengan berbagai kemasan. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau guru di madrasah, kita wajib menjadikan kurikulum Aswaja Nahdliyah itu sebagai kurikulum wajib kepada anak-anak khususnya di pendidikan dasar. Baik, untuk peserta webinar moderasi Islam yang saya hormati, dari pemaparan kedua materi yang telah disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang dari tadi sudah ingin ditanyakan. Monggo untuk yang ingin bertanya. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat Zoom atau secara langsung. Silakan untuk yang ingin bertanya. Nah, mungkin biar Mbak tambah menarik ketika nanti ada yang mengajukan pertanyaan, akan kita siapkan door prize lah nanti buat peserta ataupun dari kepala madrasah yang sudah bergabung dalam kesempatan ini ataupun guru-gurunya yang insya Allah nanti pasti akan bermanfaat bagi Bapak ataupun Ibu dalam depannya. Mungkin begitu Mbak Novi, monggo silakan itu biar makin menarik aja. Baik, silakan untuk peserta webinar moderasi Islam. Sudah dijelaskan oleh Pak Gadi barusan bahwasanya barang siapa yang bertanya maka akan mendapatkan door prize. Begitu ya Bapak? Ya, benar sekali Mbak Novi. Dan ini juga alhamdulillah dalam kesempatan ini banyak yang bergabung dari luar daerah selain dari Kabupaten Magelang ataupun Temanggung. Ini juga ada yang dari Purworejo ini. Ada Ibu Bidayatul Makfiroh ini juga dari Purworejo dan luar biasa ini bergabung dari awal sampai saat ini. Mungkin silahkan Mbak Novi sambil dipandu untuk teman-teman atau dari Mbak Novi sendiri juga nggak masalah. Misalnya nanti ada permasalahan yang terkait di MI Daseh ya, Ya, yang ada di Pakistan itu juga nggak masalah nanti. Tapi persilakan dulu untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di kesempatan ini.
Dari Mas Yusuf ini Mbak, silakan dibacakan. Baik, sudah ada satu pertanyaan masuk dari Yusuf Wicaksono. Bapak, izin bertanya Pak, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Aswaja dan bagaimana cara mengajarkan agar anak didik tidak terpengaruh oleh budaya asing dan terorisme agar tetap kukuh pada ukhuwah Islamiyah Nahdlatul Ulama dan tetap selalu cinta pada NKRI pada anak didik MI dengan maksimal, Pak. Dikarenakan masih posisi pandemi seperti sekarang ini, waktu sekolah belum maksimal. Monggo mungkin bisa dijawab mulai dari sinten gini. Mungkin dari Bapak Abdul Halim terlebih dahulu, Bapak. Halin, mohon di-unmute dulu Pak. Silakan Pak Ibda, itu mohon dibantu Pak. Kayaknya harus hostnya ini loh. Iya. Coba hostnya di unmute gitu. Ini jenengan kita jadikan host ini, baru bisa berbicara. Monggo. Di take over dulu ke Pak Halim. Monggo Pak. Bentar, saya Pak jadi pakai HP ini. Oke, siap-siap. Jadikan host ya. Sudah, Bapak Pak Halim. Sudah. Monggo Pak Halim, silakan. Belum bisa Pak Yai, nuwun sewu. Sudah bisa coba. Oke. Halo, cek. Nah, Ya. bisa Pak. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Bahwa memang pembelajaran di era pandemi dalam konteks daring ini memang menjadi sebuah kendala, terutama bagaimana memberikan karakter ya pada peserta didik. Bukan hanya karakter Aswaja Nahdliyah, tapi pada karakter-karakter yang lain pun mengalami sebuah kendala. Namun demikian tentu kita sebagai guru tidak kemudian pasrah dengan keadaan, tetapi memang harus ada inovasi-inovasi bagaimana karakter peserta didik itu tetap terbentuk. Ya. Tentu ada sebuah kerjasama antara pihak guru, pihak sekolah, dan masyarakat dan orang tua. Ya. Komunikasi dengan orang tua ini harus dibangun. Artinya guru harus memberikan sebuah treatment atau memberikan sebuah informasi dan instruksi kepada orang tua agar mengarahkan anak didiknya itu pada hal-hal kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah yang sifatnya adalah membentuk karakter moderat, membentuk karakter Aswaja Nahdliyah. Nah, mungkin saya ambil contoh ketika mengajarkan tentang pemahaman tentang NU. Artinya ketika dalam KD memahami Jamiah Nahdlatul Ulama, anak ini bisa diberi tugas misalkan untuk membrowsing tentang lambang NU, karena ini tingkatnya adalah tingkat SD. Kemudian untuk mencari tahu tentang pendiri NU dan sebagainya yang terkait dengan materi itu. Itu kalau dalam ranah pengetahuannya. Kemudian pada ranah sikap sosial maupun spiritual dan keterampilan,
Kalau di sikap keterampilannya, anak bisa diberi tugas untuk menggambar tentang lambang NU. Nah, ini kan sebuah keterampilan, atau anak diberi tugas untuk menceritakan NU baik melalui lisan yang dikirim melalui pesan suara atau dengan secara tertulis. Nah, ini artinya bahwa prinsip pembelajaran KI3 pengetahuan sudah didapat, entah itu melalui internet ataupun informasi lain yang lain. Kemudian pada sisi keterampilan melalui menggambar lambang NU tadi juga anak sudah menerima, sudah memperolehkan seperti itu. Tinggal bagaimana sikap karakter ini. Ya. Mungkin treatment Pak tadi yang memberikan satu tugas kepada peserta didik, kalau Pak tadi itu adalah terkait dengan kewajiban sholat 5 waktu, yang kemudian ketika selesai melakukan sholat 5 waktu itu kemudian ada tanda tangan orang tua sebagai laporan kepada guru, mungkin ini bisa dijalankan. Artinya ada jurnal tentang kegiatan peserta didik di rumah, yang mana nanti bisa dilaporkan entah itu lewat WA atau datang ke sekolah pada jam-jam tertentu. Karena memang serba dibatasi kan seperti itu. Nah, coba anak diberi tugas yang sifatnya berpartisipasi dalam kehidupan di tengah masyarakat. Nah, misalkan di musola ada kegiatan berzanzi, di musola ada kegiatan pengajian. Nah, coba anak disuruh untuk libatkan untuk ke situ, ya, untuk melibatkan ke situ. Nah, terkait dengan Jam'iyatul Ulama, peserta didik juga di samping diberi pemahaman, ya, melalui orang tua, ya, kemudian melalui lingkungan, anak diarahkan mengikuti kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi memang agak menguras tenaga karena tidak bertatap muka secara langsung. Wong bertatap muka secara langsung saja kita sulit, apalagi tidak bertatap muka. Paling tidak kita sebagai guru bisa memberikan list harian lah atau kegiatan harian yang sekiranya itu bisa membentuk karakter anak. Nah, misalkan pagi-pagi hari sebelum mulai pembelajaran, coba mengirim voice atau pesan suara berupa misalkan menyanyikan Jalal Waton atau menyanyikan sholawat dia, dan sebagainya kan seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, salah satu hal yang bisa dilakukan. Bentar Pak, monggo Pak, dilanjut. Saya ada telepon ini. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Sigit juga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf. Salam. 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 Enggak dilanjut, Bu. Enggak. Ya, mungkin Pak Sigit bisa ikut menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf, Pak. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan yang luar biasa Mas Yusuf Wicaksono.
Jadi pembelajaran itu mencakup 3 hal ya dalam taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Kognitif itu aspek pengetahuan, ya. Afektif itu sikap, sedangkan psikomotorik itu adalah skill atau keterampilan. Saya sangat sepakat pada Bapak Halim ya, ketika di masa pandemi memang tantangannya luar biasa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai aswaja ya. Karena rata-rata anak MI itu ya kurang nggak bahasa Jawanya ya dalam pembelajaran. Maka dari itu yang pertama dilakukan seorang guru di madrasah, terutama di MI, yaitu yang pertama melalui resitasi atau penugasan. Untuk aspek kognitif saya sepakat dengan Bapak Halim, dengan misalnya aspek pengetahuan ya, penugasan bisa menggambar lambang NO ya, kemudian dikirimkan melalui WA ataupun bisa juga melalui interview kepada PCNO ya, ranting atau orang-orang yang terlibat di ormas di NU setempat. Ya, jadi NU itu apa, ya, lambangnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, bisa. Ya. Jadi bisa melalui resitasi, ya, ataupun bisa melalui pola habituasi kehidupan, skill. Contohnya yaitu ketika dilibatkan langsung melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya para peserta didik diminta untuk mengikuti kegiatan muludan, yasinan remaja, ataupun dilibatkan dalam kegiatan selapanan. Jadi dengan begitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik itu dapat tercapai semua. Namun demikian tentunya dalam pencapaian 3 aspek itu anak-anak di usia MI atau SD perlu yang namanya pendampingan orang tua. Nah, pendampingan orang tua ini menjadi sangat penting teman-teman ya. Karena nanti orang tua juga terlibat langsung ya dalam memberikan sebuah pencapaian-pencapaian 3 aspek itu. Saya kira dengan resitasi tugas ya melalui guru, kemudian ditandatangani oleh orang tua, dikirimkan oleh siswa atau orang tua melalui WhatsApp dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Sehingga 3 aspek itu dapat tercapai semua. Saya kira itu Mbak tambahan saya. Jadi resitasi ya melalui sepakat dengan Pak Halim tadi, ditambah juga dengan pendampingan orang tua yang ditandatangani di bawahnya. Sehingga orang tua juga terlibat langsung dalam mendampingi proses pembelajaran anak. Oke itu, silakan monggo. Yang lain? Terima kasih Pak Sigit atas jawabannya. Bagaimana Mas Yusuf, apakah sudah jelas jawaban dari 2 materi hebat kita tadi? Baik, mungkin untuk masih bisa menerima pertanyaan atau kita lanjut kegiatan selanjutnya? Ya Pak Niki. Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, baik. Ketika sudah cukup ya ini untuk pertanyaan, maka akan kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu sesi penugasan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Andrian Gandiwijanarko MPD. Kepada beliau Mbak, kami ngapunten, Mbak. persilakan. Halo, ngapunten. Ya, pripun? Sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon undur diri dulu ya, karena ada kegiatan Oh, lain. iya. Ngapunten. Ya, Maka sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang pas. Saya mohon undur diri. Al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.